Halo teman-teman, saya membuat video ini saya dedikasikan untuk para learning facilitator, baik itu trainer, coach, leader ya. Leader kan juga learning facilitator bagi tim, misalnya tim bisnis atau, tim di divisinya di perusahaan atau di kantor, termasuk business owner yang memiliki bisnis dan mengembangkan tim di bawahnya. Kita semua learning facilitator dan kita semua hari ini sama-sama sedang mengalami masa-masa COVID-19, di mana itu membuat kita tidak bisa kemana-mana. Jadi sebagai eh, bentuk kontribusi saya untuk kita sama-sama belajar dan bertumbuh, melalui video ini saya mau share beberapa buku yang saya baca. Karena saya di rumah lama membuat ya tentu lebih banyak buku yang dibaca ya. Dan saya menemukan banyak hal yang menarik dari buku-buku yang saya baca, di mana hal-hal menarik itu sangat bisa membantu para learning facilitator menjalankan perannya dengan lebih baik. So, saya buat video ini untuk itu. Nah, saya akan bahas hari ini dimulai dari saya bahas tentang satu bab saja, bab awal dari buku Brain Rules karya John Medina. John Medina melalui Brain Rules ini dia membahas tentang 12 kedahsyatan otak ya, terutama dalam proses belajar. Menarik. Ini buku yang cukup lama ya. Saya copyrightnya 2008, saya belinya masuk ke Indonesia 2011. Saya kalau nggak salah beli ya 2011 itu pas dia baru keluar ya. Sudah 9 tahun yang lalu. Dan di satu bab yang akan saya bahas ini adalah bab pertama. Hups. Olahraga. Sensitif juga nih isu olahraga ya. Pada olahraga nggak nih teman-teman? Ya, ada yang ya, ada yang enggak gitu kan ya. Nah, olahraga itu macam-macam ya. Bisa dengan gerak-gerak kecil, jalan kaki keliling rumah, atau bahkan olahraga-olahraga berat seperti nge-gym di dalam rumah ya, aktivitas latihan. Tapi menariknya adalah begini. John Medina mengungkapkan banyak sekali penelitian tentang bagaimana kebugaran fisik kita itu akan berpengaruh secara positif terhadap kemampuan kognisi. Ya, kalau kita bicara kemampuan kognisi berarti kemampuan manusia dalam berpikir, memahami sesuatu dan memecahkan masalah. John Medina menceritakan di sini banyak penelitian-penelitian terutama dilakukan pada orang-orang tua. Kita tahu kalau orang-orang tua itu sudah mulai variatif banget ya, ada yang masuk panti jompo, ada yang sudah tidak berdaya, ada yang duduk di atas kursi roda ya kan, ada yang sudah pakai tongkat. Tapi ternyata Medina mewawancarai beberapa orang-orang tua yang ternyata hidupnya bahkan lebih kuat daripada orang-orang yang jauh lebih muda. Contoh salah satu yang dibahas adalah orang yang bernama Jack LaLanne. Jack LaLanne ini lahir tahun 1914 ya. Berapa itu usianya? 1914, ya hitung sendiri lah ya, sangat tua ya. Jadi Medina waktu buku ini keluar tahun 2011, tahun 2008 dia tulis ya. Jack LaLanne ini dia bisa berenang sembari menarik 70 perahu. Ya. Yang di dalamnya ada penumpangnya. Ya, satu orang penumpangnya ya. Tapi 70 perahu dengan satu penumpang itu lumayan nambahnya, dan jumlahnya ada 70. Dia berhasil menarik perahu-perahu itu sembari berenang sejauh 2,4 km. Dan dia melakukannya pada usia 70 tahun. Wow, 70 tahun. Jack LaLanne ini orang yang kalau mungkin kita pernah dengar istilah jumping jack ya. You know jumping jack? Ini penciptanya, penemunya. Makanya namanya jumping jack. Karena Jack LaLanne yang menemukan. Dan sebenarnya
John Medina bukan sedang ingin membahas kekuatan fisiknya, tapi yang terpenting adalah saat orang-orang seperti Jack LaLanne dan orang-orang lain yang diwawancarai yang punya fisik kuat di usia sangat tua diajak ngobrol, ternyata pikirannya sangat segar. Nggak ada tuh istilah pikun, nggak ada tuh istilah nggak nyambung, nggak dong gitu kan ya. Mereka pikirannya sangat jernih, sejernih orang-orang muda. Padahal usia mereka sudah sangat tua. Jadi saya juga sudah pernah membaca sebuah buku pembelajaran berbasis otak karya Eric Jensen. Eric Jensen juga mengatakan hal yang sama, bahwa fisik itu meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir. Nah, yang disayangkan kan begini, kalau kita melihat misalnya di sekolah ya, kita dulu pernah sekolah, berapa jam sih kita mata pelajarannya olahraga? Berapa jam? Ya paling cuma 2 jam seminggu ya kan. Waktu saya kuliah di ITB masih mending ada dalam seminggu itu mata kuliah olahraga. Tadinya saya mikir, ngapain sih mahasiswa, sudah mahasiswa masih ada pelajaran olahraga kayak anak SMA aja gitu. Tapi ternyata setelah mengkaji banyak literatur tentang hubungan fisik dengan pikiran, ya jadi masuk akal gitu. Karena kebugaran fisik berpengaruh secara langsung. Ini senada dengan apa yang saya pelajari saat menyelami dunia Neuro-Linguistic Programming (NLP). Di sana kita mengenal ada istilah mind and body connection. Ternyata pikiran dan perasaan kita itu punya hubungan timbal balik secara langsung dengan tubuh kita. Makanya gerakan-gerakan tertentu ternyata memicu pikiran kita dan menghadirkan sebuah kondisi emosi. Begitu juga pikiran dan perasaan kita akan memengaruhi fisik kita secara langsung, bolak-balik. So, berkaca pada kisah Jack LaLanne dan kawan-kawan yang diwawancari oleh John Medina ini, yang tentunya dijabarkan sangat panjang, tidak perlu saya bacakan semua ya, karena jadi tidak menarik. Isinya itu hasil-hasil riset ya. Maka menjadi ide yang menarik saat kita memasukkan aktivitas fisik ke dalam proses pembelajaran yang kita berlakukan pada orang lain. Misalnya kita sedang membuat pelatihan ya. Pelatihan yang punya aktivitas fisik itu akan membuat proses belajar, kemampuan kognisi peserta itu meningkat dan pembelajaran akan diserap dengan lebih baik. Makanya misal begini, para trainer itu kan banyak melakukan ice breaking. Ice breaking itu dilakukan ya cuma sekedar supaya fokus aja. Sebenarnya ice breaking itu adalah satu kesempatan supaya peserta bisa berolahraga kecil. Ada aktivitas gerak. Tentu ice breaking yang gerak ya. Sehingga apa? Tubuhnya lebih segar. Atau misalnya memang di dalam aktivitas belajar itu, misalnya dengan simulasi-simulasi yang diberlakukan, peserta itu banyak melakukan gerakan fisik, ya kan? Ini akan menambah kebugaran dan kesegaran, gitu. Ya karena kan kita tidak pernah bisa memastikan bahwa peserta pelatihan kita itu sebelum pelatihan mereka sudah olahraga dulu atau belum, kita nggak bisa pastikan ya. Tapi kita paling tidak bisa memberikannya selama proses pelatihan yang kita berikan. Nah, tentu kalau misalnya kita mau banyak bergerak yang meningkatkan kebugaran fisik, saya lebih menyarankan pelatihan kita dilakukan dalam pakaian yang santai juga. Karena nggak nyaman juga misalnya peserta pelatihan kita pakai pakaian yang resmi, pakai batik, pakai jas atau pakai kemeja kantoran, pakai celana kain, pakai sepatu pantofel, terus kita berolahraga kecil ya kan, sampai segar, sampai bugar, itu juga nggak cocok karena nggak nyaman jadinya. Jadi enaknya ya pakai pakaian yang santai, kaos ya kan, pakaian yang enak dipakai bagi masing-masing ya kan. Nah, lalu setelah itu kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas gerak secara langsung. Ini sering diabaikan, padahal penting. Ya, padahal penting. Ya. Saat kita hanya bertumpu pada aktivitas-aktivitas yang berpikir aja, tapi peserta lebih banyak berdiam, ya kan, lebih banyak duduk, ya kan. Apalagi kalau misalnya cuman sekedar mendengarkan kita ceramah,
maka jangan harap peserta itu akan bisa mencerna dengan maksimal. Masih mending saat kita duduk peserta diskusi. Ya, pikirannya jalan untuk mencerna sembari mungkin ada gerakan-gerakan kecil. Tapi kalau kita memang memungkinkan ruangannya luas, buatlah peserta bergerak dari sana kemari, buatlah aktivitas yang peserta itu mungkin bahkan berlarian, ya tentunya dalam taraf tertentu ya. Dan ini akan membuat kognisinya jadi lebih baik. Termasuk misalnya begini, kalaulah misalnya Anda seorang coach ya, misalnya di dalam perusahaan mengcoaching seseorang, lalu coach kita ingin bisa memecahkan permasalahan-permasalahan dengan lebih baik, maka sangat baik kalau kita dalam kita menjaga proses yang terjadi pada coach itu, kita juga membuatkan dalam tanda kutip menu kebugaran. Nah, boleh juga. Ya kayaknya aneh sih, ya karena selama ini memang pembelajaran kita sudah terlalu kognitif, sehingga kita meninggalkan hal-hal fisik. Tapi it work, itu work. Ya kan? Sehingga saat misalnya tim kita di bisnis kita itu rajin olahraga bersama, ya kan? Terus memang dijadwalkan olahraga, ada sesi-sesi olahraga, bahkan menyediakan alat-alat olahraga khusus di kantor misalnya, yaitu boleh dipakai bergantian dan bahkan kalau perlu dijadwalkan, maka bisa sangat mungkin kemampuan mereka memecahkan permasalahan bisnis itu akan lebih baik nantinya. Tentu juga didukung oleh asupan-asupan misalnya buku, misalnya ilmu dan sebagainya. Pendukungnya adalah fisik yang bugar. Itulah kira-kira yang dibahas oleh John Medina. Satu hal yang mungkin kita juga sudah sadari tapi juga kurang banyak diperhatikan. Mungkin kita selama ini menyadari bahwa itu penting tapi nggak penting-penting amat. John Medina menekankan bahwa kebugaran fisik sangat penting untuk kemampuan kognisi seseorang dalam belajar. Dan membaca buku ini membuat saya terbuka. Saya langsung kepikiran, wah nanti pelatihan saya kira-kira peserta ngapain ya? Guling-guling kah? Ya mungkin ya. Belum kepikiran juga, moga-moga juga ada perubahan. So teman-teman, ini insight yang saya dapat dari buku Brain Rules karya John Medina di bab pertama tentang olahraga dan kaitannya dengan kognisi seseorang dalam proses belajar. Nanti di video berikutnya kita akan share lagi bab-bab berikutnya atau bab-bab yang lain lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.